Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita kembali bertemu dalam program Zoom dan hari ini kita kembali melanjutkan membahas firman Tuhan dari Injil Matius. Mari kita lihat firman Tuhan dari Injil Matius tentang Tuhan Yesus memulai pelayanannya hari ini. Dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 hingga ke-17. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 hingga ke-17. Di sana kita melihat Tuhan memulai pelayanannya, di mana dia saat itu mendengar ketika Yohanes Pembaptis sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dia meninggalkan Galilea dan dia pergi ke Galilea dan meninggalkan Nazaret dan dia pergi dan tinggal di Kapernaum yang ada di tepi laut. Ini satu hal yang menarik sekali, di mana Tuhan Yesus dan memulai pelayanannya saat itu adalah ketika dia sudah dibaptis. Kapankah Tuhan Yesus memulai pelayanan? Tuhan Yesus memulai pelayanan, Alkitab mencatat ketika usianya sudah 30 tahun. Berarti dia tidak lagi anak-anak remaja, tapi dia sudah dipersiapkan sampai usia 30 tahun dia baru sungguh-sungguh terjun dalam pelayanan. Dan menurut standar ukuran tradisi Yahudi, 30 tahun dia sudah layak disebut sebagai imam, sebagai nabi. Dalam usia 30 tahun sudah matang memegang jabatan yang hormat itu. Dan sehingga Tuhan Yesus memulai pelayanan setelah dia dibaptis, dan jangan lupa setelah dia juga dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan saat itu tidak ada lagi yang mengembalakan domba-domba yang ada yang sudah dilayani oleh Yohanes Pembaptis. Disitulah Tuhan tampil melanjutkan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang memulai pelayanan? Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik-baik? Apakah kita sungguh sudah lahir baru dan ada keintiman yang erat dengan Tuhan dan sudah cukup dewasa, sudah cukup kuat menghadapi tantangan zaman, godaan-godaan yang ada, sehingga kita memulai pelayanan dengan sungguh-sungguh mempunyai urapan yang baru dari Tuhan. Sungguh perlu persiapan yang matang dalam hal ini, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sehingga seringkali ada orang memulai pelayanan dengan tergesa-gesa dan mengakhirinya dengan begitu cepat karena tidak berakar cukup dalam, terlalu tergesa-gesa sehingga akhirnya tidak sampai selesai dia sudah tinggalkan pelayanan dan bahkan meninggalkan imannya kepada Tuhan. Atau ada juga anak-anak Tuhan yang memulai pelayanan tapi terus belum mulai-mulai juga. Dari dulu katanya mau melayani, tapi belum ada tanda-tanda memulai pelayanan. Walaupun usianya sudah cukup mapan, tetap dia berkata belum saatnya. Entah kapan dia siap pelayanan. Karena Tuhan sudah menunggu, namun dia suka mengulur-ulurkan waktu untuk melayani. Dan Tuhan Yesus memulai pelayanan, dikatakan ketika dia meninggalkan kota Nazaret. Kenapa Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret waktu dia memulai pelayanannya? Kenapa dia harus meninggalkan Nazaret? Karena kalau kita lihat dalam Lukas 4 ayat 22-30, itu jelas sekali dikatakan dalam Lukas 4 ayat 22-30, dikatakan semua orang yang membenarkan diri dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kata-kataku itu benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.
Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kita melihat di sini waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan di Nazaret, dia mengalami penolakan dan bahkan dia rencana mau dibunuh, dilempar dari tempat yang tinggi. Namun dengan urapan, dengan kuasanya, dia bisa melewati semuanya itu dan orang tidak berani bertindak apa-apa kepadanya. Kenapakah Tuhan pindah dari Nazaret dan menuju Kapernaum? Karena dia ditolak dalam pelayanannya. Dia tidak diterima, bahkan ada niat untuk membunuh dia. Bagaimana dengan kita ketika kita mengalami penolakan dalam pelayanan ini? Kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan ataupun penolakan dalam pelayanan. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa jenis orang yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada yang mengalami kepahitan dan mencoba untuk menghindar dari orang banyak. Mereka tidak mau ketemu orang banyak, menghindar karena malu, karena sakit hati. Mereka mengasingkan diri, tidak mau untuk bersosialisasi dengan orang karena kepahitan. Dan cara satu-satunya adalah mereka menghindar dari teman-temannya, dari kerumunan orang banyak, dari pergaulannya, dari media sosial, karena itu menyakitkan, memalukan, dan kepahitan itu terus terbawa sepanjang hidup dia. Ada juga orang kedua adalah dia meninggal ke pelayanan dan mencari akan profesi atau pelayanan yang baru di tempat lain. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Di tempat Nazaret dia ditolak, dia pergi ke Kapernaum dan memulai pelayanan di sana. Jadi memulai pelayanannya walaupun tidak mulus, tidak berjalan lancar, mencoba berusaha untuk cari tempat lain yang lebih memerlukan, yang lebih membuat kita semakin bertumbuh dan mencari profesi yang baru yang dimana Tuhan inginkan kita lakukan profesi itu. Dan atau ada juga orang yang ketiga menuntut balas, yaitu ingin melampiaskan kemarahan, kebenciannya dan menuntut balas. Ada yang secara hukum dengan membawa kasus ini ke persidangan, namun ada juga orang dengan melakukan dengan niat-niat keji. Tentu ini tidak layak, tidak pantas, dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dan kita tidak dipanggil untuk melakukan pembalasan. Tidak boleh membalas bagi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Dan di sini kita lihat dari berapakah jauh Tuhan Yesus pindah berjalan kaki dari Nazaret ke Kapernaum, maka kalau kita lihat dalam peta itu terhitung kurang lebih 40 miles. Jadi dia pindah dari Nazaret ke Kapernaum itu kurang lebih perjalanannya 40 miles. Dan kenapa Tuhan memilih Kapernaum di daerah Galilea sebagai pusat pelayanannya Tuhan Yesus? Kenapa dalam memulai pelayanannya dia berpusat ke Kapernaum sebagai tempat basis utama pelayanan Tuhan Yesus? Karena Kapernaum itu adalah sebuah kota kecil yang kurang lebih ada 1.500 populasi penduduknya, yang mayoritas penduduknya adalah penangkap ikan. Itu kita bisa lihat dari Lukas 5 ayat yang ke-6. Dan Kapernaum itu adalah kota perbatasan di antara dua kerajaan yang dipimpin oleh Antipas dan di sisi lain dipimpin oleh Philip, yang kedua-duanya adalah anak dari Raja Herodes Agung. Jadi itu adalah kota perbatasan dari dominasi
Raja Antipas dan juga di sisi lain dominasi Raja Philip. Dan yang paling utama karena Tuhan Yesus ingin memilih murid-muridnya yang sebagian besar berasal dari Kapernaum. Kita lihat ada Yakobus, ada Yohanes, ada Matius, dan 12 murid yang lain, semuanya itu kebanyakan itu berasal dari Kapernaum. Dan bahkan menurut Matius untuk memenuhi akan nubuatan dari Yesaya 9 ayat 1. Kenapa memilih Kapernaum? Karena Yesaya 9:1 berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit ini. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi itu sebabnya maka Tuhan pindah dari Nazaret menuju ke Kapernaum. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang melayani, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan sedih. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Kalau kita gagal, kalau kita merasa ditolak, kalau kita merasa tidak dihargai, kalau kita dihina, direndahkan orang, Tuhan mengalami hal yang sama. Bahkan Tuhan hampir mau dibunuh waktu dia memulai pelayanannya. Namun Tuhan tidak putus asa. Kalau di tempat asalnya dia ditolak, dia pergi melangkah ke daerah lain, ke Kapernaum. Di situ dia melebarkan pelayanannya. Di situ menjadi basis utama pelayanan Tuhan Yesus. Jangan putus asa, lakukan lagi hal yang baru di tempat yang baru supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan apakah berita yang Tuhan Yesus bawakan dalam pelayanannya? Sungguh sangat menarik. Berita yang sama yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis diulangi, dilakukan persis sama seperti Tuhan Yesus. Dalam pelayanan dia, Tuhan akan berfokus pada hal bertobatlah dan dari kehidupanmu yang lama, dan sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan berita yang sama juga sampai saat ini kepada kita sekalian, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini berita fokus utama pelayan Tuhan Yesus, mengajak orang-orang untuk mau bertobat dan sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang kita lanjutkan ke murid-murid yang pertama. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 4 ayat 18, di sini kita melihat, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya 20 orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Di sini kita melihat dari cerita yang sama, ada 3 latar belakang yang berbeda. Mungkin kita sedikit bingung, jadi yang benar yang mana? Di sini dikatakan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Berarti dia sedang ada di tepi danau Galilea. Tapi kalau kita lihat cerita dalam Yohanes 1 ayat yang 33, itu ceritanya beda lagi. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Dan pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes berdiri dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Kedua murid mendengar, lalu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang
ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami telah bertemu dengan Simon, saudaranya." Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Dan ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Di sini kita melihat latar belakang yang berbeda. Yang satu berjalan di tepi Danau Galilea, dan di sini kita melihat Yohanes bersama dengan dua muridnya. Dan kenapakah latar belakangnya beda? Pertama, kita tahu bahwa waktu Yesus dibaptis, Yesus belum memanggil murid-muridnya, tapi mereka, murid-murid itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat di dalam kisah Yohanes, di Yohanes pasal yang tadi kita baca, yaitu Yohanes pasal yang pertama, itu terjadi di sini. Jadi di mana Yesus sudah baru saja dibaptis, dan esoknya bersama dengan Yohanes Pembaptis memperkenalkan Kristus. Sedangkan Tuhan Yesus saat itu belum dicobai di padang gurun, dan Tuhan Yesus belum memanggil murid-muridnya. Jadi ini inisiatif murid-murid mengikuti Tuhan Yesus. Ini yang ada di dalam Yohanes pasal yang pertama ini. Jadi itu terjadi waktu Tuhan Yesus dibaptis satu hari sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Matius 4 ini terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis. Jadi kisah ini di mana Tuhan Yesus berjalan di tepi Danau Galilea itu terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam Lukas 5 ayat 4, ini pun ada latar belakang ketiga yang berbeda. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Di sini kita melihat bahwa dalam cerita ini itu terjadi setelah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ada kelanjutan di mana Tuhan Yesus berkhotbah di dalam satu perahu, dan di situ terjadi mujizat karena ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan ikan, dan saat itu ikan ditangkap begitu banyak, dan itu terjadi setelah Tuhan memanggil mereka menjadi murid-murid. Jadi di sini kita melihat bahwa cerita dalam pemanggilan murid-murid yang pertama itu ada banyak persamaan, yaitu khususnya antara Matius dan Markus. Jadi kembali saya ulangi, kenapa Yohanes ceritanya beda? Karena itu terjadi sebelum Tuhan Yesus dicobai. Itu terjadi setelah Tuhan Yesus baru dibaptis, namun Tuhan Yesus belum dicobai.
Sedangkan pemanggilan murid-murid yang pertama menurut versi Matius itu terjadi setelah Tuhan Yesus dicobai, maka dia pergi ke tepi Danau Galilea. Sedangkan Lukas itu setelah pemanggilan itu, dalam proses mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka melihat mujizat di mana Tuhan Yesus menyuruh mereka menebar jala, dan akhirnya mereka menangkap ikan yang begitu banyak hingga perahu mereka itu hampir tenggelam. Jadi dalam memanggil murid-murid itu, kenapa ada 3 latar berbeda? Karena itu dalam timing waktu yang berbeda. Ya, jadi saya ulangi, Yohanes setelah Tuhan Yesus dibaptis, Matius setelah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dan kalau Lukas dalam sesudah pemanggilan itu, dalam proses mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka melihat mujizat di mana mereka berhasil menangkap ikan dengan begitu banyak. Nah, dalam pemanggilan ini menurut versi Matius kita melihat Tuhan Yesus memanggil para nelayan itu menjadi murid-muridnya. Mereka terdiri dari Petrus dan Andreas yang sedang menangkap ikan, sedangkan Yakobus dan Yohanes itu sedang membetulkan jala, sedang membereskan jala-jala yang robek untuk kembali utuh. Yang satu menebar jala menangkap ikan, yang satu memperbaiki jala-jala yang robek untuk kembali utuh dan siap untuk dipakai. Di sini kita melihat dalam memanggil murid-murid, Tuhan memilih 2 posisi untuk pelayanan sebagai murid. Yang satu ketika sedang menangkap ikan, yaitu dalam melakukan penginjilan, dan yang satu untuk merawat, membereskan, membetulkan jala-jala yang robek, yang rusak, yaitu ini berkenaan dengan pengajaran dan pemuritan. 2 tugas, 2 fungsi ini terus Tuhan butuhkan hingga saat ini, sehingga masa ini. Ada yang Tuhan panggil khusus untuk melakukan penginjilan, untuk melakukan misi, yaitu menebarkan jala. Ada yang Tuhan panggil untuk melakukan pengajaran, pemuritan, untuk membawa orang untuk lebih bertumbuh, lebih dewasa, lebih mengasihi Tuhan. Dan ini tugas untuk merawat, tugas untuk membetulkan jala-jala. Dalam memanggil murid-murid ini kita melihat para murid itu tidak satu pun yang berpendidikan tinggi seperti Paulus yang lulusan Sanhedrin ataupun Nikodemus. Tidak. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar, yang luas, tidak ada kekuatan militer, tidak ada kekuatan politik. Semua orang-orang sederhana, bahkan orang-orang yang tidak ada kuasa, tidak kaya, tidak ada yang spesial. Kenapa Tuhan memilih orang-orang seperti itu? Karena 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, apa yang bodoh bagi dunia, yang tidak ada apa-apanya, namun itu dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa Tuhan memilih orang-orang yang bodoh, memilih orang-orang yang kurang berhikmat untuk orang-orang yang lemah, karena untuk memalukan apa yang kuat, yang tidak terpandang hina bagi dunia, dipilih untuk bahkan yang tidak berarti, untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan seorang pun memegahkan diri di hadapan Allah. Itu sebabnya Tuhan memilih orang-orang sederhana, yaitu para nelayan-nelayan ini yang di Kapernaum untuk menjadi murid-muridnya. Bagaimana respon ketika Tuhan memanggil kita? Apa respon ketika murid-murid dipanggil Tuhan? Maka Alkitab mengatakan saat itu juga mereka meninggalkan jalannya. Mereka meninggalkan orang tuanya. Mereka mengikut Tuhan. Mereka taat dan segera mengikut Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Waktu Dia memanggil, jangan keraskan hati, jangan berlama-lama, segera bertindak, ikuti dan taati panggilannya.
dan segera mengiring Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan hari ini memanggil kita, maukah kita memiliki respon yang cepat, memiliki respon yang langsung, segera lakukan. Kalau Tuhan memanggil kita untuk bertobat dari segala dosa, ingat dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan. Bertobatlah dan jangan lakukan dosa itu lagi. Cepat berespon ketika Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk kembali dalam bersekutu bersama dengan Dia, karena sudah lama kita tidak bersaat teduh, tidak berdoa, tidak membaca, merenungkan firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan kita dan memanggil kita hari ini, bertobatlah, beresponlah segera, tinggalkan kebiasaan yang lama, kebiasaan dosa, dan awali memulai persekutuan yang baru dengan Tuhan, memulai hidup yang baru, intim dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman. Kalau Tuhan memanggil kita untuk mengampuni dan mengasihi, untuk orang-orang yang telah menyakiti, untuk musuh-musuh kita, lakukan itu segera. Jangan keraskan hati. Lakukan, segera berespon. Kalau ada panggilan itu sekarang juga, untuk mengasihi dan mengampuni, segera berespon. Untuk segera lakukan, mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita bahwa sudah lama kita tidak setia dalam perpuluhan, sudah lama kita tidak memberikan persembahan untuk keperluan pelayanan. Terlebih sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan, hidup susah untuk mencari nafkah. Ini saatnya bagi kita segera respon. Jangan simpan harta hanya untuk kepentingan pribadi. Ingat pekerjaan Tuhan, luaskan pekerjaan Tuhan, bantu mereka yang kekurangan, bantu saudara-saudara kita yang miskin. Lakukan perpuluhan dan jangan mencuri uang Tuhan. Segera bertindak, jangan tunggu, jangan berlama-lama. Kalau Tuhan ingatkan untuk kita peduli dengan kesehatan kita, segera respon. Jangan hidup ini abaikan akan kondisi kesehatan. Jaga fisik baik-baik, karena ini adalah bait Allah. Siapa yang merusakkan bait Allah, dia akan berhadapan dengan Allah, pencipta dari bait Allah itu. Tubuh ini kepunyaan Tuhan, harus dijaga, harus dirawat baik-baik, sehingga tidak cepat rusak, sehingga tidak menjadi rusak karena kebodohan, kerakusan kita. Nah, sudahkah kita mentaati kalau Tuhan memanggil kita? Jangan keraskan hati, bertobatlah, dan ikuti panggilannya. Seperti murid-murid pertama, tinggalkan jala, tinggalkan orang tua, karena saat itu Tuhan sudah memanggil, dan mereka siap menjawab, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan bantu kami untuk meneladani akan murid-murid pertama ketika Tuhan panggil. Mereka tidak mengeraskan hati, mereka tidak mengulur-ulur waktu, segera tinggalkan segala-galanya, mengikut Tuhan, meninggalkan segala apa yang ada, hanya untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Berikan hati bijaksana, apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kalau Tuhan panggil, kami siap untuk menerima panggilan itu, taati panggilan itu. Tapi kalau Tuhan belum memanggil, kami pun tidak mau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suruh. Tuhan tolong berikan kami hati yang bijaksana untuk menjadi pelaku firman dan melakukan segenap hati kami supaya Tuhan dimuliakan sepanjang hidup ini. Tuhan bantu kami juga ketika kami mengalami penolakan seperti Engkau ya Tuhan. Kami tidak patah semangat, kami tetap teguh, tegap berdiri kami karena kami tahu pencobaan yang kami alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kami, sebab Engkau Allah yang setia, dan Engkau tidak membiarkan kami seorang diri. Pada waktu kami dicoba, Engkau akan memberikan kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya. Berikan kami hikmat bijaksana, kalau ada penolakan, kalau ada kegagalan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kami mencari sesuatu yang baru, mencari profesi yang baru, mencari daerah yang baru, di mana Tuhan lebih dimuliakan, di mana daerah itu lebih membutuhkan. Tuhan tolong bantu kami untuk tetap semangat, tetap teguh berdiri, dan tampil sebagai pemenang.
Kalau Tuhan sudah mengalami hal itu, kami pun percaya kami diberikan kekuatan karena contoh teladan sudah Tuhan nyatakan. Di tempat yang lama dia ditolak, di tempat yang baru dia pelayanan dengan luar biasa, sukses dan diberkati sampai akhir hidupnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.